Tahun bisnis berjalan dan setelah dapat dari ini ya pendanaan dari Santara, yang pasti lebih berkembang. Itu yang sudah dipastikan karena 90% mungkin sudah berjalan sesuai dengan rencana, yaitu penambahan mesin, penambahan bahan baku untuk processing segala macam, dan di akhir tahun 1 tahunnya kita mendapatkan dana, kita bisa apa yang kita rencanakan yang dari awal yang besar seperti processing tuna itu sudah terlaksana pada saat ini. Jadi kita sudah processing tuna lebih seperti kita buat steak, kita buat loin, kita buat tetelan segala macam, itu sudah mempunyai produksi sendiri kita dari situ. Ya, hampir 90% sudah sesuai dengan rencana. Tidak bisa berjalan 100% semua karena kondisi lapangan. Kita karena dulu memang cuma ada beberapa karyawan, kita sekarang nambah Mbak malahan. Apa yang dilakukan dari perusahaan-perusahaan sekitar karena mereka bergerak di bidang ekspor, jadinya mereka banyak yang pengurangan pegawai. Tapi kalau di kita, karena kita adalah fokus utamanya adalah di lokal, jadinya kita malah nambah karyawan. Yang pasti yang paling utama itu menjalin relasi Mbak, soalnya kita sendiri karena kita adalah pengelola gudang dan processing untuk ikan, kita harus tahu kita dalam arti kasar kita harus buang kemana ini, kita harus lakukan kemana. Ikan-ikan yang sudah terproduksi, yang sudah dibekukan, yang sudah ada, itu kita bangun relasi seluas mungkin, dikarenakan mau nggak mau kita butuh mereka. Karena kan istilahnya kita strategi marketing kita sendiri kan belum bisa untuk masuk ke bayar langsung, karena di sini selalu ada di pintu kedua. Jadi kita sebagai pengelola gudang, kita yang dari awal memproduksi ikan tersebut, ada orang kedua dan bayarnya seperti broker lah dalam artian. Iya, karena pandemi ini sebenarnya yang sangat berkurang itu adalah bagian ekspor. Karena kan semua pintu ditutup. Jadi kalau misalnya kita beradaptasi untuk penjualan, mungkin kita tetap perbanyak relasi, ya nggak ada lain. Soalnya di seluruh belahan Indonesia pasti ada yang butuh ikan. Seperti itu. Jadinya kita tinggal mencari kesempatan itu untuk mau nggak nih beli ikan kita. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalnya beradaptasi yang segimana ya, kalau misalnya masalah pandemi kayaknya kita nggak terlalu berdampak, kecuali untuk November Desember. Bukan berdampak atas karena pandeminya, tapi saya sekeluarga lagi sial, kita kena COVID pada waktu itu. Betul, sudah mulai terhandle kembali, dan mungkin beberapa kali juga tergantung dari musim ikan ya Mas ya. Jadinya kan kita nggak bisa, kalau misalnya tidak ada bongkaran kapal, tidak ada ikan yang masuk, itu kan kita mau apa yang kita jual. Maka dari itu kan kita menalangi itu dari processing. Makanya processing kan proses tiap hari, karena kita tidak mau adanya omset itu berkurang seperti itu. Jadinya kan kita belajar dari apa yang minus kemarin. Dalam pekerjaan saya bingung mendeskripsikannya ya. Yang pasti tempat pabrik yang saya tempati untuk ladang bisnis itu sudah mulai menjadi layaknya pabrik, bukan layaknya gudang. Jadi pada waktu sebelum ada pembiayaan mungkin genteng bolong-bolong segala macam, belum ada perbaikan, tapi sekarang kita lebih double check untuk kualitas, untuk pendinginan segala macam. Kita sudah bisa beli peralatan yang untuk nantinya digunakan oleh pekerja. Dulu kan kita masih pakai jaket-jaket yang seperti kalau di Malioboro lah. Dalam artian kita masih jaket-jaket yang ala kadarnya untuk menahan dingin biasa, tapi kita sudah bisa untuk yang sesuai dengan standar, yaitu penahan thermal. Jadi tidak masuk ke dalam tubuh gitu. Kita sudah memperhatikan hal-hal yang sedetail itu. Mungkin seperti itu ya Pak.
bisa disebut prestasi atau bukan, saya mungkin itu yang bisa membuat saya membanggakan dari apa yang sudah terjadi 1 tahun ini. Yang pastinya kalau saya ya, pelajaran bisnis pribadi nih ya, saya yang ngerasain sendiri. Kalau misalnya saya ngerasa saya mau bilang pelajaran bisnis yang saya pelajari itu jangan terlalu terbawa oleh ujukan orang. jadi kayak gini, satu contoh kasus, kita ini bisa jual dengan harga yang istilahnya bukan terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Jadi kita sudah punya di sini kan, kita sudah punya pasaran ya. Jadi misalnya harga ikan cakalang itu di harga 19.000. Itu pasaran nih, pasaran aja. Tapi ditawar nih sama broker nih satu. Dan nawarnya agak-agak Afgan, agak-agak sadis. Terus dia tiba-tiba nawarin 16 nih. Sedangkan kita itu belinya di 15 misalnya. Kita belinya di 15. Tapi karena ini segala macam diomongin lah, bagi ini Pak kita dapatnya harganya cuma segini Pak, segala macam. Kalau memang itu pasaran ya udah, tahan aja gitu loh. Kadang-kadang kita punya benar-benar pelajaran itu tuh. Jadi kan itu kan dua koneksi ya Mbak ya. Jadi kita satu dibayar, yang satu di broker. Ketika broker ini sampai ke kita dengan mengomong, loh kemarin saya dapatnya harganya 19 loh, kita jualnya ke broker ini 16, itu tuh istilahnya kayak, itu suatu pelajaran yang nggak mungkin saya lupain juga untuk saat ini, seperti itu. Jadinya kita harus bisa tegas sih untuk berbisnis kayak gitu tuh, jangan sampai kemakan omongan orang terlalu jauh kayak gitu. Seperti itu sih yang bisa saya share untuk pelajaran bisnis, untuk semuanya lebih kita jaga lah dalam hubungan maupun kualitas produk ataupun kualitas dari pabriknya, seperti itu. Kita lagi mengumpulkan untuk belajar untuk ekspor, karena secara nggak langsung selama 1 tahun ini syukurnya kita sudah bisa menguasai pasar lokal ya. Tapi ada beberapa ikan yang memang kita belum bisa pasarkan karena itu di daerah Jawa Tengah ke sana. Mungkin kita belum bisa mendapatkan rekanan yang bisa menjualkan ikan tersebut, tapi kita akan berusaha lagi. Tapi dalam artian kalau misalnya kita mau di lokalan terus, kita harus sedia banyak terus, seperti itu. Sedangkan kan kalau misalnya ekspor kan kita sudah punya PO-nya, kita sudah punya kepastian harga, kepastian kualitas segala macam. Kita mau belajar untuk merombak dari sisi dana, dari sisi tempat, kita merombak untuk kualitas ekspor. Jadi kalau yang sekarang kan yang kita buatkan kualitas lokalan aja Mbak, nggak terlalu banyak yang harus diperhatikan kayak sanitasi segala macam, itu tidak terlalu banyak. Pastinya optimis ya Bapak ya, soalnya kan di sini kita sudah menjalin hubungan di bagian-bagian seperti yang orang-orang yang punya kapal, orang-orang yang sudah istilahnya supplier yang akan mensuplai ikan kita dengan harga yang bagus, kita sudah menjalin hubungan baik dengan mereka. Jadi yang membuat saya nggak optimis itu tuh ketika kita mendapatkan orang yang memiliki piutang sama kita, itu susah sekali. Kita lagi mau memanage bagaimana caranya ini bisa ditagih dengan tidak tersinggung. Soalnya kan kadang-kadang kan kalau misalnya yang ngutang, kadang-kadang yang ditagih lebih galak soalnya. Ya kan? Kadang-kadang yang kalau misalnya yang ngutang baik-baik, kalau misalnya ditagih galak biasanya. Jadi ya kita lagi-lagi kita cari cara sih sebenarnya gimana caranya. Kalau kayak gini, kita di sini kan kebanyakan tunai ya Bapak ya, kebanyakan tunai. Soalnya kan kita kan lokalan. Kita sudah sediakan edisi beberapa, nggak ada yang pakai. Kita sediakan QR untuk langsung dibayar lewat GoPay atau segala macam, nggak ada yang mau. Mereka sukanya cash segala macam. Jadi ada beberapa, ini kurang nih segala macam ini itu. Jadi kalau misalnya ada beberapa
balik kayak gitu tuh oke, ada beberapa yang mungkin ada yang belum bayar sampai sekarang gitu. Jadi kita mau manage hal itu menjadi lebih baik lagi ya.